menanglah yang namanya Jokowi. Ya, Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapatkan suara sebesar 85 juta. Waktu itu kan sampai demo di Indonesia. Jadi menhannya Bapak Jokowi. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Kemudian sekarang kan ada 3 capres. Jika pilihan teman-teman nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3, yang nomor 1 nggak usah menjelekkan nomor 2, yang nomor 2 nggak usah menjelekkan nomor 1, ataupun sebaliknya yang nomor 3 nggak usah menjelekkan satu sama lain. Itu aja, itu yang saya inginkan gitu. Pak, Bapak Presiden yang akan datang, tolonglah perhatikan TKI kita di luar sana. Entah itu di Taiwan, di Korea, ataupun di Arab Saudi, dimanapun. Jika memang masih ada lapangan pekerjaan yang tidak mempersulitkan para TKI, tolong direalisasikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Faris Alfian. Yang pemula ini, maaf saya masih pemula. Aku masih pemula. Ajarin dong, Bu, sepu. Klik tombol subscribe, like-nya biar kita tidak ketinggalan video-video menarik tentunya dari kita ya. Teman-teman semua, kan pemilu sudah sebentar lagi, tinggal menghitung hari kalau di Arab. Kalau di Indonesia kampanye terakhir kan katanya kalau tidak salah itu tanggal 10 ya. Ini kan sekarang tanggal berapa? Tinggal 3 hari lagi ya, tanggal 10 itu. Sekarang tanggal 8 ya. Pokoknya bentar lagi lah gitu. Nah, di Arab guys, juga TKI yang berdomisili di Arab juga bisa memilih presiden, karena kita sama posisinya, sama-sama orang Indonesia gitu. Artinya kita juga punya hak pilih tentunya di sini ya. Nih sekarang saya dapat yang namanya formulir pendaftaran. Di sini kita seperti biasa bla 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 bla, pokoknya kita akan isi satu persatu ya. Nanti saya mau cerita dikit-dikit guys tentang masalah pemilu ini. Bagi saya pribadi ya, ini nggak termasuk siapapun. Bagi saya gitu, saya sudah dari tahun 2014, 2019 sampai sekarang itu berganti presiden, berarti udah 3 kali gitu ya, 3 kali sampai sekarang gitu, kalau ganti lagi sekarang. Tapi yang pertama itu dulu itu Jokowi, 2019 tetap Jokowi. Dulu ada cerita dari saya, pengalaman saya pernah sampai sesama pekerja migran di sini gitu, beda pendapat sampai kita itu ibarat kata begini, rela nggak ngomong gitu, artinya bertengkar lah, cocok dikit lah gitu, gara-gara beda pendapat tersebut gitu. Pada waktu itu pilihan kita mayoritas, saya dulu masih di Madinah itu, waktu itu mayoritas itu kebanyakan Prabowo waktu itu. Mayoritas kebanyakan Prabowo, dan waktu itu ada hashtag yang namanya Prabowo, dan hashtag yang kedua 2 periode, hashtagnya Pak Jokowi gitu waktu itu. Nah, dalam satu kamar tersebut berkumpullah gitu kita. Artinya dalam satu kamar itu beda-beda kerjaannya. Ada yang kerja di pertokoan kecil, ada yang saya kerja di mall gitu, ada yang kerja di toko plastik. Pokoknya seperti itu. Dalam beda-beda pekerjaan tersebut tentunya juga beda pilihan. Nah, tapi dari teman-teman saya berapa orang kalau tidak salah, 7 ya. Cuman 1 yang beda pilihan. Yang lainnya itu, yang 6-nya itu Prabowo gitu dulu 2019. Karena kita kebanyakan Prabowo, yang 1 milih Jokowi, cocok lah kita. Ini ceritanya lucu nih guys. Kita dari yang awalnya itu makan bersama, bercanda bersama, karena beda pilihan tersebut hilanglah kebaikan itu guys. Bang, bener jengkel banget waktu itu, jengkel banget.
sampai kita nggak ngomong, nggak kayak puasa ngomongnya, padahal sesama TKI, padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, nggak tahu gitu waktu itu. Nah, di situ kita cekcok. Saya demi pilihan saya ingin mempertahankan, saya rela. Kan itu di coplosannya di mana itu, di kebun kurma dulu itu ya, di kebun kurma beneran. Semua TKI dikumpulkan di situ, perempuan laki-laki semuanya dikumpulkan di situ. Dan tahu nggak, ngambil kertas formulirnya ini pagi jam 8, baru dapat surat suara itu jam 8 malam. Bayangin, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam baru dapat saya surat suara tersebut. Nah, ceritanya apa ya, perjuangannya itu loh, perjuangannya. Setelah itu kayaknya sih mayoritas milih Prabowo waktu itu sih, di Madinah itu sedikit lah yang milih Jokowi yang 2 periode terus waktu itu. Tapi karena nggak tahu apalah di Indonesia begini, akhirnya menanglah yang namanya Jokowi. Hasil rapat pleno dari KPU Capres Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin unggul dari pasangan Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi. Ya, Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapatkan suara sebesar 85.607.362 suara atau total 55,50%. Sedangkan pasangan Capres Cawapres Prabowo Sandi mendapatkan suara 68.650.239 suara atau sebesar 44,50%. Dulu sampai Metro TV pun mengabarkan, dan juga kayaknya semua televisi itu mengabarkan bahwa yang menang itu Joko Widodo, Pak Jokowi yang sekarang. Kecewalah kita yang kebanyakan malah yang nggak banyak dukungan kayaknya sih dari kita, kayaknya itu menang gitu, yang malah dapat dukungan banyak malah kalah gitu. Nah, selang beberapa hari atau nggak tahu berapa bulan, nggak sampai beberapa hari sih, waktu itu kan sampai demo di Indonesia. Di Bawaslu sampai ada yang meninggal juga itu kan. Tapi lepas dari itu, di sini kecewanya itu pas waktu yang namanya Bapak Prabowo jadi menhannya Bapak Jokowi. Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Jadi ikut ikut penguasa gitu. Di situ saya juga kecewa pribadi saya gitu. Makanya saya bilang ini dari pribadi saya, nggak termasuk teman-teman. Jika teman-teman punya pilihan masing-masing itu terserah teman-teman. Ini cerita saya gitu, pengalaman saya dan saya alami, dan saya pernah ada di posisi ini gitu. Apa poinnya gitu? Kita capek-capek pikiran, tenaga, dan kita mengorbankan pertemanan waktu itu. Tapi sekarang masih sudah kembali akur ya guys. Ini cerita dulu. Sekarang kembali akur. Kita mengorbankan pertemanan waktu itu. Nah, malah yang kita perjuangkan itu malah ikut penguasa. Gimana perasaan kita? Gimana perasaan teman-teman gitu? Mungkin bagi teman-teman yang sekarang yang mendukung 02 mungkin punya alasan tersendiri, dan juga yang mendukung 01 punya alasan tersendiri. Intinya poinnya dari apa yang saya alami dan saya ceritakan dari tadi adalah apa? Kita tidak harus terlalu fanatik tentang masalah capres, karena 5 tahun selanjutnya akan ganti lagi, gini lagi. Jika memang satu terpilih guys, geng, bener, entar di tahun 2029 itu antara 2 periode ataupun akan ganti presiden lagi gitu. Jadi setiap 5 tahun kita akan berhenti stuck di satu tempat.
Begitu intinya, beda dengan Kingdom of Arab Saudi. Jika dari penguasa namanya kerajaan, itu tetap bener dinasti gitu, kerajaan turun temurun intinya. Kalau di Indonesia itu apa ya? Kita itu menurut saya terlalu fanatikme tentang masalah capres presiden ini. Kita digiring begini, kita akan ikut, digiring ke kanan, kita akan ikut. Kita kayak nggak, saya kayak nggak punya pendirian itu tentang masalah ini. Makanya saya ini cerita balik untuk teman-teman. Nggak usahlah kita jika pilihan teman-teman ada yang pilihan sekarang kan ada 3 capres. Jika pilihan teman-teman nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3, yang nomor 1 nggak usah menjelekkan nomor 2, yang nomor 2 nggak usah menjelekkan nomor 1, ataupun sebaliknya yang nomor 3 nggak usah menjelekkan satu sama lain. Itu aja, itu yang saya inginkan gitu. Jadi Indonesia tetap damai karena apa? Selanjutnya kita tetap menjalani kehidupan kita gitu. Nggak mungkin setelah seperti itu permasalahan presiden sudah selesai, yang kita pertengkarkan sama teman, yang kita ada nggak enak hati sama teman, nggak mungkin kita diem aja. Karena apa? Menurut saya pribadi, kita di negeri orang butuh sama teman lain gitu, butuh sama orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini hanya numpang di sini gitu. Ini bagi saya yang hidup di Arab Saudi tentunya teman-teman. Kita hanya numpang di sini. Nggak mungkin karena saya beda pilihan, saya nggak mungkin berteman dengan Anda. Anda jangan dekat-dekat dengan saya. Kita berjauh-jauhan. Nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin. Tahu nggak? Antara cinta dan benci itu beda tipis loh. Ibarat kata seperti tisu yang ada dikena air gitu, cepat meresapnya gitu guys, cepat meresapnya. Nah di situ poinnya ya bagi teman-teman. Saya tekankan lagi, silahkan bagi teman-teman yang ingin dengan pilihannya, saya juga dengan pilihan saya, siapapun yang saya pilih, insya Allah saya niatnya, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga negeri kita Indonesia lebih baik ke depannya. Begitu aja saya niatnya. Dan satu lagi, jika memang presidennya siapa, saya minta satu aja, Pak, Bapak Presiden yang akan datang, tolonglah perhatikan TKI kita di luar sana, entah itu di Taiwan, di Korea, ataupun di Arab Saudi, dimanapun. Jika memang masih ada lapangan pekerjaan yang tidak mempersulitkan para TKI, tolong direalisasikan. Itu aja. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin ini hanya cerita saya. Bagi teman-teman yang punya cerita masing-masing, silahkan di-share di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.